9 tips menata isi kulkas agar tidak ada bahan makanan mubazir selama puasa. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Bulan puasa itu sering bikin kita ngerasa jadi manajer dapur dadakan. Belanja penuh semangat, niat masak setulus doa. Tapi pas buka kulkas, rasanya kayak buka album kenangan. Banyak isinya cuma buat dikenang. Kulkas udah penuh isinya. Hati ikut penuh. Tapi anehnya, menu buka puasa tetap muter di itu-itu saja. Di situ kita mulai sadar, masalahnya bukan di kurangnya niat, tapi di kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya panjang. Fenomena ini dekat banget sama kehidupan Mom sehari-hari. Karena capek, karena pengen praktis, karena takut keluarga kurang makan, akhirnya semua disimpan, semua ditunda, dan semua berharap bisa awet dengan sendirinya. Padahal kulkas bukan mesin keajaiban. Dia cuma nurut sama cara kita memperlakukannya. Makanan yang disimpan tanpa arah itu ibarat chat yang tidak dibalas, lama-lama hilang sendiri tanpa pamit. Makanya isi materi ini penting, bukan buat bikin dapur terlihat estetik, tapi buat nyelamatin emosi dan dompet selama puasa. Kulkas yang tertata bikin keputusan masak lebih ringan, rasa bersalah berkurang, dan buka puasa terasa lebih tenang. Ini bukan soal jadi ibu yang sempurna, tapi soal berhenti berperang sama kulkas sendiri dan mulai berdamai dengan kebiasaan yang selama ini kita anggap wajar. Tips pertama itu selalu dimulai dari kebiasaan yang paling sering kita remehkan, yaitu lihat isi kulkas sebelum belanja. Karena sering banget kita belanja pakai perasaan lapar dan emosi, bukan pakai data. Padahal di kulkas sudah ada ayam 2 potong yang saling menatap pasrah, wortel yang masih keras, dan tahu yang sebenarnya cuma kurang perhatian. Akhirnya kita beli lagi, pulang rumah, kulkas penuh, tapi tetap merasa tidak ada bahan makanan. Tips kedua, jangan biarkan makanan bersembunyi di sudut gelap kulkas. Karena makanan yang tidak kelihatan itu secara resmi dihapus dari ingatan otak. Ini bukan malas, tapi memang kerja otak manusia. Jadi, kalau sayur ditaruh di belakang, dia akan berubah status dari bahan masak menjadi artefak sejarah. Lalu kita baru sadar pas bersih-bersih kulkas sambil bilang, "Ini kapan belinya ya? Kok udah busuk gini?" Tips ketiga, pisahkan bahan mentah dan bahan siap pakai supaya otak kita tidak stres pas buka kulkas. Karena kalau semua tercampur, otak capek duluan sebelum masak, otak bingung menentukan pilihan. Kayak anak gadis yang dilamar bareng sama laki-laki yang keren dan tajir. Akhirnya pilihan paling rasional menurut otak lelah adalah pesan makanan. Padahal kalau lauk matang sudah jelas tempatnya, tangan tinggal ambil, mulut tinggal senyum, dan dompet ikut tenang. Tips nomor 4. Gunakan wadah bening yang jujur dan tidak banyak gaya. Karena wadah yang terlalu estetik, tapi tidak kelihatan isinya, itu suka bikin kita salah sangka. Kelihatannya penuh, tapi ternyata kosong harapan. Sedangkan wadah bening itu kejam tapi adil. Dia langsung bilang ini sisa sedikit, ini hampir basi. Jadi kita tidak punya alasan pura-pura lupa. Tips kelima, setiap bahan makanan perlu niat dan tujuan yang jelas. Jangan cuma dimasukkan ke kulkas sambil berharap keajaiban. Karena bahan tanpa rencana itu seperti tamu yang tidak tahu mau ngapain. Akhirnya cuma numpang lewat lalu pergi, cukup niatkan di kepala, besok ayam ini dimasak, lusa sayur ini dihabiskan. Walau cuma niat kecil, tapi efeknya besar ke keputusan masak. Tips keenam, jangan isi kulkas seperti lagi balas dendam ke rak kosong. Karena kulkas yang terlalu penuh bikin udara tidak bisa jalan. Makanan jadi cepat rusak, dan kita malah rugi 2 kali. Sudah capek belanja, capek masak, lalu capek buang. Padahal, kalau ada ruang kosong, makanan lebih awet,
dan kulkas tidak bekerja sambil mengeluh dalam diam. Tips nomor 7. Biasakan cek kulkas menjelang sahur atau menjelang buka. Tidak perlu lama dan tidak perlu drama. Cukup buka pintu kulkas, lihat, dan sadari mana yang harus diselamatkan hari ini. Karena momen singkat ini sering jadi penentu apakah besok kita masak atau besok kita menyesal. Dan keputusan kecil ini jauh lebih murah daripada keputusan pesan makanan. Tips ke-8. Masak dengan porsi realistis, bukan porsi ambisi. Karena lapar mata itu nyata dan sering muncul menjelang buka, kita merasa satu keluarga bisa makan seperti satu regu sepak bola. Padahal kenyataannya setelah buka puasa dengan segelas teh manis dan gorengan, tenaga langsung turun, akhirnya masakan tersisa, disimpan lagi, dipanaskan lagi, lalu pelan-pelan kehilangan makna dan rasa. Tips ke-9. Berdamai dengan kulkas dan berhenti menjadikannya tempat menyimpan rasa takut kehabisan. Karena kulkas itu bukan lemari kecemasan, dia cuma alat bantu. Semakin kita menata dengan tenang dan sadar, semakin kulkas jadi partner bukan musuh. Dan saat kulkas terasa ramah, keputusan masak selama bulan puasa terasa lebih ringan dan tidak penuh rasa bersalah. Puasa itu sering ngajarin kita satu hal sederhana. Bukan soal menahan lapar saja, tapi menahan ego saat lihat kulkas penuh dan ingin belanja lagi. Kulkas kadang lebih jujur dari dompet. Dia tidak bisa pura-pura kosong kalau isinya masih banyak. Dari situ kita belajar, hidup hemat itu bukan soal pelit, tapi soal sadar. Sadar kalau rezeki itu perlu dihargai sebelum berubah jadi bau asam yang menyedihkan. Menata kulkas ternyata mirip menata hidup. Kalau semuanya ditumpuk tanpa arah, ujung-ujungnya stres sendiri. Sedikit bercanda ya. Kulkas penuh, tapi tetap pesan makanan itu bukan karena malas, tapi karena otak kita kebanyakan pilihan. Saat isinya rapi dan jelas, keputusan masak jadi lebih cepat. Drama buka tutup pintu kulkas pun berkurang. Dan kita tidak lagi debat batin sama plastik berisi sayur layu. Pelan-pelan saja. Tidak perlu jadi mam super dalam semalam. Setiap wadah yang dirapikan, setiap bahan yang dihabiskan, itu sudah kemenangan kecil. Puasa jadi lebih ringan, hati lebih tenang, dan kulkas tidak lagi jadi saksi bisu pemborosan, tapi jadi teman yang mendukung niat baik kita setiap hari. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.